Praktisi rambut putih tersebut mengatakan jika Nili dan teman-temannya maju, maka jangan salahkan ia jika mengambil tindakan. Saat itu Uyazi langsung maju. Ia tidak senang disebut sampah oleh praktisi rambut putih. Namun praktisi rambut putih mengatakan bahwa yang dia sebut sampah adalah kalian semua, yang artinya Nili dan juga teman-temannya. Praktisi rambut putih memperingati agar jangan macam-macam, kalau tidak ia akan menghabisi mereka bertiga. Mendengar itu, Uyazi semakin marah dan meledakkan kekuatannya. Ia memperingati jika praktisi rambut putih tidak pergi dalam waktu 7 menit, maka ia akan membuat mereka semua menghilang. Kemudian Tianming menanyakan kepada bawahannya rambut putih tersebut apa yang terjadi. Rambut putih melaporkan kepada bosnya Tianming bahwa ada 3 klan iblis tingkat surgawi di sini. Ia hanya memperingati agar mereka bertiga itu menjauh. Namun kata Tianming tidak perlu ditanggapi karena hanya beberapa klan iblis kecil. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Katakan saja kepada mereka agar segera pergi. Namun ketika praktisi rambut putih menoleh ke arah Nili dan juga teman-temannya, mereka sudah menghilang. Namun ternyata Uyazi dengan kekuatan seperti domainnya mencegah praktisi rambut putih sampai meninggoy. Melihat praktisi rambut putih meninggoy, para bawahan Tianming lainnya pun menyerang Uyazi. Uyazi melawan banyak orang sekaligus, tapi ia berhasil menghabisi satu persatu mereka semua. Ternyata Nili sengaja melakukan ini agar Uyazi bertarung karena ia bisa melarikan diri di saat kekacauan terjadi. Dikarenakan kita bahkan belum masuk ke istana Dewa Bayangan, mengapa harus pulang lebih awal, kata Nili. Tapi Xiaoyu menanyakan mengapa memprovokasi para bawahan Tianming. Apakah mungkin Nili memiliki dendam kepada Tianming dan menggunakan Uyazi untuk menyerang Tianming? Nili mengetahui dan ia pun yakin bahwa Uyazi bisa mengatasi para bawahan dari Tianming karena berada di level tingkat ke-7 alam surgawi. Tianming yang melihat kekuatan Uyazi, ia pun terkejut. Ia menyuruh para bawahan rambut putihnya untuk menghabisi 2 orang klan iblis yang adalah Nili dan juga Xiaoyu. Namun saat itu Uyazi langsung saja menghalangi praktisi rambut putih dan mencekiknya hingga meninggoy. Tianming mengetahui itu adalah teknik rahasia dari klan rubah. Lalu Tianming turun, ia menjelaskan ada kesalahpahaman di sini. Lalu Tianming pun turun, ia menjelaskan ada kesalahpahaman di sini. Ia pun meminta maaf kepada Nili dan juga lainnya, tapi Uyazi tidak terima karena para bawahan Tianming sebelumnya menyuruhnya untuk pergi. Akan tetapi Tianming juga tidak terima karena Uyazi menghabisi begitu banyak bawahannya. Bukankah itu tindakan yang berlebihan? Namun Uyazi membela jika kekuatan ia dan Nili juga Xiaoyu lebih lemah, pastinya akan dihabisi oleh bawahan Tianming. Dan Uyazi menegaskan bahwa para bawahan Tianming memang pantas untuk ia habisi. Yang akhirnya mereka menyudahi masalah ini, tapi Uyazi ingin Tianming dan para bawahannya pergi dari sini. Namun tampaknya Tianming dan para bawahannya tidak terima dengan hal tersebut. Uyazi menantang jika memang tidak terima bertarung dengannya. Namun pada akhirnya Tianming pun pergi juga bersama para bawahannya. Nili memuji Tianming bisa menahan diri dalam situasi seperti itu. Nili menduga bahwa Long Tianming ini lebih merepotkan dari yang ia bayangkan. Sedangkan Uyazi menyebut bahwa klan manusia memang pengecut, bisanya melarikan diri. Yang dimaksud oleh Uyazi adalah Tianming dan juga para bawahannya, bukan Xiaoyu dan juga Nili. Nili yakin tempat masuk ke istana Dewa Iblis ada di sini. Ia pun akan mencarinya dulu. Sementara itu kembali kepada Tianming dan para bawahannya. Para bawahannya tidak terima. Mengapa mereka harus melarikan diri dari bocah-bocah itu? Tapi kata Tianming, apakah para bawahannya keberatan atas keputusan yang ia buat? Tianming menegaskan jika mereka benar-benar bertarung, maka kerugiannya tidak akan kecil.
Karena jangan lupakan tujuan mereka datang ke sini. Disebabkan kemungkinan besar para bocah suku iblis itu sudah tahu jalan masuk ke istana Dewa Bayangan. Ia menyuruh para bawahannya untuk mengawasi bocah-bocah iblis tersebut. Kembali kepada Nili dan juga teman-temannya, ia mengetahui bahwa Tianming musuh yang merepotkan. Lalu dikatakan oleh Rod Nili bahwa ia telah menemukan pintu masuk ke formasi ilusi. Cara masuknya gampang, kuncinya adalah apakah Wu Yazi bisa keluar setelah memasuki formasi besar. Hingga akhirnya Nili dan juga teman-teman pun berangkat, diikuti oleh Tianming dan juga para bawahannya. Kata Nili tidak perlu menyingkirkan mereka karena akan mengatasinya di formasi nanti. Nili dan teman-teman pun masuk ke dalam sebuah portal, diikuti kembali oleh Tianming dan juga para bawahannya. Disebabkan mereka mengira itu adalah pintu masuknya. 想进去其实很简单。到底怎么样了？所有人跟上，能进了吗？跟我来。少爷，他们果然知道入口。要不要干掉那群？ Sementara itu kembali kepada Nili dan juga teman-teman, mereka pun tiba di sebuah tempat yang bisa berubah-ubah. Dikarenakan itu adalah formasi 1000 ilusi. Dan ini memang layak disebut formasi ribuan ilusi. Dikarenakan tampilannya selalu berubah-ubah. Dan Nili pun mengatakan di sini ia akan memberikan pelajaran kepada Tianming dan juga para bawahannya. Kembali kepada Tianming dan para bawahannya yang tiba di formasi ribuan ilusi. Tianming kesal karena mereka bertiga itu menghilang secara tiba-tiba. Dan secara tiba-tiba juga para bawahan Tianming diserang oleh Wu Yazi dengan menggunakan formasi ribuan ilusi untuk serangan diam-diam. Dengan begini maka aura dari Wu Yazi tidak terdeteksi. Wu Yazi menyerang mereka satu persatu. Melihat itu Tianming menyuruh para bawahannya untuk melakukan formasi defensif. Sementara itu Nili memantau di atas. Ia pun mengatakan untuk masuk ke istana Dewa Bayangan maka harus menghancurkan semua ilusi ini. Disebabkan di dalamnya ada formasi yang lebih rumit. Dan setelah semua formasi dihancurkan maka semua sekte utama akan berbondong-bondong masuk. Jadi sebelum menghancurkan formasi kita harus mendapatkan semua manfaat yang bisa didapat. Semua ancaman juga harus dihapus seperti Tianming juga para bawahannya. 在这里，上古大能布下的阵法，解成防御阵法。快破快破！一旦破掉所有阵法，才有资格进入。那还有我们什么份儿？ Xiao Yu pun memperingati jika Long Tianming melawan akan merepotkan, tapi tenang saja kata Nili. Di dalam formasi ini dengan kekuatan mereka masuk ke istana Dewa Bayangan itu adalah jalan buntu. Dan Nili masih harus mengandalkan Wu Yazi untuk menyerang Long Tianming. Terlihat Wu Yazi menyerang para bawahan Tianming secara bertubi-tubi. Namun ketika akan menyerang Tianming, Tianming akhirnya tidak tahan dan ia pun menyerang balik. Tapi saat itu Nili muncul dari portal untuk menarik Wu Yazi untuk menyelamatkan Wu Yazi. 还得果然厉害啊！从虚影神宫出来之前，不好，少爷！看他。 Nili pun mengetahui bahwa Tianming ini kuat dan melebihi perkiraannya. Tianming menantang kepada bocah-bocah iblis tersebut untuk keluar dan juga bertarunglah dengannya. Ia menyebut apa gunanya bersembunyi seperti tikus. Kata Nili, Tianming ini bisa menyakiti Wu Yazi. Hal itu dibenarkan oleh Wu Yazi karena setidaknya ranah Tianming ini tingkat 9 surgawi. Tapi ia juga heran mengapa ia bisa merasakan kekuatan darah iblis yang akrab dari Tianming ini. Nili pun ingin mengetahui tentang kekuatan darah iblis tersebut. Kata Wu Yazi, tenang saja, disebabkan Wu Yazi adalah klan rubah darah suci. Kemampuan klannya bisa merasakan sirkulasi darah, tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Rod Nili berpendapat yang sama dikarenakan klan rubah ras memang yang misterius. Bahkan buku kuno jarang yang menggambarkannya. Nili juga mengetahui perpecahan di sekte bulu ilahi di kehidupan sebelumnya pasti ada hubungannya dengan Tianming. Setelah sekte bulu ilahi runtuh, Tianming pergi ke wilayah dewa leluhur. Dan seabad kemudian, domain dewa leluhur juga dibakar ke tanah oleh api emas. Dan mungkinkah ada orang kuat dari klan iblis yang membantu Tianming menyelesaikan ritual iblis? Dijawab oleh Wu Yazi, ia tidak tahu dan tidak jelas darah iblis apa yang mengalir dalam Tianming. Karena seperti itu kata Nili, mari gunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Nili memperingati kepada Xiao Yu di masa depan nanti, hati-hati dengan Long Tianming ini.
也没有什么描述。感觉不是要学来技，劲，真凑齐。会爆发出什么层次的力量？他跟我对了一招，再往后，以后小心点龙天明阵。这个 Yang penting adalah Xiao Yu tidak banyak berinteraksi dengan Tianming. Semakin jauh maka semakin baik. Disebabkan Nili tahu jika kekuatan di dalam tubuh Xiao Yu ditemukan itu akan merepotkan. Disebabkan waktunya belum tiba. Tentunya Nili tidak akan memberitahukannya sekarang. Kembali kepada Wu Yazi yang mempermainkan Tianming. Tianming yang kesal, ia pun menyerang. Namun Wu Yazi menghindar lalu melepaskan kekuatan rubahnya untuk mengepung Tianming dan juga para bawahannya. Kekuatan rubah tersebut satu persatu menghabisi bawahan Tianming, yang akhirnya hanya tersisa satu bawahan Tianming yang membawa Tianming melarikan diri.龙天明，死光了！妖女，好了， Setelah itu, Nili mengajak Xiao Yu dan juga Wu Yazi untuk mengikutinya dan jangan jauh-jauh darinya, lebih dari 3 meter. Sementara itu di luar terlihat para suku naga sedang berkumpul menunggu terbukanya Istana Dewa Bayangan. Dan banyak orang dari 3 sekte iblis juga datang. Hingga akhirnya seseorang pun memasuki portal dan diikuti oleh suku lainnya. Sementara itu kembali kepada Tianming dan satu bawahannya yang kesal karena mereka kembali ke tempat yang sama karena ini adalah formasi ribuan ilusi. Di sisi lainnya kembali kepada Nili dan juga teman-teman yang sampai di suatu tempat yang itu adalah 1000 pembentukan ilusi di depan mata. Nili mengatakan di depan itu adalah istana terluar. Meskipun itu hanya aula luar, tapi ada aura yang menakutkan. Bahkan sepertinya Wu Yazi juga tertekan. Mungkin memang di dalam Istana Dewa Bayangan masih ada tersisa dari kesadaran seorang kaisar. 怎么又回到这里了？我们这次出师不利，他说真的外地也有着恐怖的气势，神宫之中说不定是在吹牛。前面 Nili mengingatkan kepada Wu Yazi agar tidak ceroboh nantinya. Jangan salahkan ia jika Wu Yazi meninggoy dengan konyol. Tiba-tiba saja Wu Yazi terbentur dinding udara. Kemudian Nili langsung menggambar pula prasasti dan juga membuka dinding tersebut. Setelah masuk ke dalam portal tersebut, formasi dari 1000 ilusi ini akan menjadi runtuh. Dan nampaknya suku naga dan juga lainnya tidak bisa masuk, disebabkan Nili dan juga teman-temannya sudah lebih dulu masuk. 打开了，快跟我进去！ 被破了！ Setelah hal itu diperlihatkanlah Ning Er sedang berendam di kamar mandi yang padahal ia sedang berlatih. Ia pun keluar dan mengingat setiap kali berlatih ia selalu memikirkan Nili. Ia pun memikirkan apakah Nili sekarang baik-baik saja. Sementara itu kembali di luar Istana Dewa Bayangan. Para anggota sekte iblis tercengang karena formasi ribuan ilusi telah rusak. Mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam. Namun ada penghalang lain yang adalah tembok yang tidak terlihat atau kaca yang tidak terlihat. Mereka pun tidak bisa masuk ke sana. Mereka memikirkan cara agar bisa segera masuk ke Istana Dewa Bayangan. Bawahan Tianming juga bertanya-tanya bahwa formasi ribuan ilusi itu telah dihancurkan oleh salah satu master muda yang padahal itu adalah Rod Nili. 好痛，根本不是我们能撞开的。所有人准备好。没想到啊，撞了。 Kembali kepada Nili dan teman-temannya. Mereka pun terpukau dengan Istana Dewa Bayangan dan akan masuk ke dalam sana. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul binatang guntur di hadapan mereka. Dan binatang guntur itu ada di ranah Dao. Namun Nili tenang saja, ia tidak berlari karena itu semua cuma ilusi. Dan benar saja, itu semua adalah ilusi. Nili dan teman-temannya pun dilewati oleh para binatang guntur tersebut. Wu Yazi juga sadar binatang buas ini ilusi, namun tampak seperti hidup dan makhluk hidup. Nili mengatakan, walaupun ia memberitahukan metode apa yang bisa membedakan ilusi atau bukan, Wu Yazi tidak akan mengerti tentang hal tersebut. Nili akan memberitahukannya setelah mereka meninggalkan Istana Dewa Bayangan. Wu Yazi masih berniat ingin menghabisi Nili di luar Istana Dewa Bayangan, yang tampaknya itu juga sulit. Tapi jika ia tidak menghabisi Nili, maka metode pengorbanan darah iblis akan bocor keluar.
Nili melihat salah satu istana di depan. Ia mengetahui bahwa di dalamnya pasti ada harta karun. 管那些凶兽，啊，这果然都是虚影。那也比完全不知道的假的。得罪这么一个人了。喂，你知道？我还打算出来以后知道其中定然藏有宝。 Mereka bertiga masuk ke dalam sana dan benar saja di dalam situ banyak sekali harta karun. Uyazi yang melihat banyak peti harta karun, ia langsung mencoba untuk mengambilnya, tapi ditahan oleh Nili. Dikarenakan kata Nili di sini banyak jebakan yang disusun oleh formasi dan benar saja itu nanti akan menimbulkan rantai yang mengikat orang-orang. Orang-orang yang berniat mengambil peti harta karun, bahkan orang yang ada di ranah Dao Dragon juga akan dihabisi secara langsung oleh formasi kejam ini. Namun tenang saja, kata Nili, pastinya ada cara untuk mengambilnya, karena sudah ia katakan sebelumnya untuk ikuti dirinya setelah memasuki istana Dewa Bayangan. Nili membicarakan masalah pembagian harta karun karena di sini ada 26 peti harta karun. Maka siapa yang membukanya lebih dulu, ia yang akan mendapatkannya. Kemudian Nili memerintahkan kepada Uyazi untuk ikuti instruksinya, berjalan 7 langkah maju, lalu 3 langkah ke kanan. 6 langkah yang tersisa adalah 3 langkah. Uyazi takut bahwa Nili membohonginya dan merampok semua harta karun. Tapi kata Nili, walaupun ia mengambil semua harta karun itu, pastinya ia dan Xiaoyu akan dirampok di luar istana Dewa Bayangan. 得听我的。如果拿，我说不能乱。我数了一下，这天锁铭，那让你们先，谁打开的就归谁。怎么样？你不会骗我吧？往右走3步，再左。那当然就算独吞了宝物，啊。那我上了啊。 Lalu kemudian Uyazi mulai untuk melangkah sesuai perintah dari Nili. 7 langkah ke depan dan belok kiri 6 langkah. Uyazi senang, akhirnya ia mendapatkan satu peti harta karun. Tapi setelah ia membukanya ada makhluk yang keluar dari peti tersebut. Tapi Uyazi berhasil mengalahkan hantu kuning itu. Ia mengatakan bahwa Nili menipunya, namun ternyata hantu kuning ini memiliki kekuatan ranah transformasi surga, jadi masih bisa berguna. Selanjutnya adalah Xiaoyu yang akan maju untuk mengambil peti harta karun. 到了，差点还被这鬼东西干掉了。哇，他被干掉，让萧雨上来。这箱子里去吧，萧雨，按我说的，还敢走一步，保证以现在的朝向为基。 Xiaoyu mulai untuk melangkah sesuai instruksi dari Nili untuk melangkah ke peti yang dimaksud. Akhirnya Xiaoyu tepat berada di depan peti harta karun. Ia pun membuka peti tersebut yang ternyata isinya adalah batu roh emas yang sangat berharga, dan ini setara dengan lebih dari 1000 esensi batu roh biasa. Uyazi yang melihat Xiaoyu mendapatkan harta yang berharga itu, ia menjadi iri karena hanya satu bagian dari batu roh emas akan sangat berharga dan langka. Apalagi itu ada lebih dari 10 bagian batu roh emas. Kemudian yang selanjutnya pastinya adalah giliran Rod Nili untuk mengambil dalam peti harta karun. 这是，居然是灵石金鸡！出来的宝器起码都是8等于上百块灵石精华，一件戒指里的东西，天哪的了，10多块箱子了。对， Nili bergerak dengan sangat cepat yang membuat Xiaoyu dan juga Uyazi terkejut. Ternyata Nili sudah tahu jebakan ini dari kehidupan ia sebelumnya. Jelas ia sangat mudah untuk menghindari jebakan dari formasi ini. Adapun ia memberitahu soal satu langkah yang salah, ia hanya berbohong kepada Uyazi. Kemudian Nili sampai di bagian tengah yang adalah harta karun paling berharga karena berada di tengah mata arai prasasti kunci surgawi. Bahkan di luar kotak peti harta karun itu ada kunci pola prasasti. Nili langsung membukanya dengan segel tangan. Hingga akhirnya dengan proses yang sebentar, Nili berhasil membuka pola prasasti yang rumit itu. Yang padahal Uyazi saja tidak sanggup untuk membuka pola yang rumit seperti tersebut. 至于走一步就会触发的宝物，肯定这枚宝箱放在天锁。连我都解不出来。 Ketika membuka peti harta karun yang sangat berharga, Nili langsung masuk ke dalam lautan kesadarannya. Dan muncullah harta karun itu yang adalah selip batu giok yang membingkai iblis. Nili langsung memasukkan selip batu giok bingkai iblis tersebut ke dalam lukisan gunungnya.
Bahkan jika Uyazi menghabisinya itu akan sia-sia karena ia punya harta ini. Uyazi memprotes, ia belum melihat harta karun apa yang berharga itu, tapi Nelly mengambilnya dengan begitu cepat. Tapi pastinya Nelly mengatakan ini hanya harta biasa. Uyazi mengetahui bahwa Nelly sedang menipunya. Tapi tenang saja, kata Uyazi, ia akan mengambil harta karun itu setelah keluar dari istana Dewa Bayangan. Selanjutnya, Uyazi akan membuka kotak keempat. Uyazi mengikuti instruksi dari Nelly untuk melangkah maju. Namun setelah ia membuka kotak keempat, isinya adalah hantu kuning lagi. Ia marah karena Nelly menipunya lagi. Tapi Nelly bilang tenang saja karena masih ada 20 kotak yang tersisa dan pastinya ada sesuatu nanti. Karena ini tergantung keberuntungan. Ditambah lagi Uyazi tidak akan bisa membuka pola prasasti yang sebelumnya ia buka. Uyazi tidak masalah walaupun ia marah karena ia akan mengambil harta milik Xiaoyu dan juga Nelly setelah keluar dari istana Dewa Bayangan. Nelly pastinya tahu akan hal tersebut dan pastinya Nelly tidak akan dengan mudah dihabisi oleh Uyazi. 什么都没有。你听我的，左三，刚才的铭文锁给你的，这20多个宝箱都没打开，这小子这么小气，却这，我也不跟你争了。反正宝物我都放进万里河山。 Selanjutnya giliran Xiaoyu yang mendapatkan baju besi harta karun kelas 7. Selanjutnya Nelly juga mendapatkan pedang panjang kelas 7. Kemudian dilanjutkan oleh Uyazi lagi yang membuka kotak ketujuh yang pastinya Uyazi mendapatkan harta yang tidak berguna lagi seperti hantu kuning tersebut. Hal itu membuat Uyazi cukup frustasi karena ia selalu mendapat boneka atau hantu kuning yang tidak berharga. Sedangkan Nelly dan juga Xiaoyu mendapatkan harta yang berharga. Lalu Nelly memasukkan harta kepunyaannya dan juga milik Xiaoyu ke dalam lukisan gunung dan nanti akan dikembalikan lagi. Nelly juga mengatakan kepada Xiaoyu untuk mengambil 10 sisa harta yang terdapat dalam 10 kotak peti harta. 第7个箱子你去开吧。我早知道就按人。箱子都是傀儡，若是开到傀儡，那就剩下的10个箱子都交给你开。 Dengan semangat Uyazi membuka 10 kotak yang rata-rata isinya adalah hantu kuning yang tidak berharga. Tapi untuk kotak ke-10 terdapat 2 batu ilahi yang cukup berharga walaupun itu hanyalah sepotong. Nelly mengajak Xiaoyu dan juga Uyazi untuk bergegas karena ada yang harus mereka lakukan. Sementara itu di luar istana Dewa Bayangan, kaca penghalang tidak terlihat sudah dihancurkan oleh para anggota sekte dan mereka berhasil masuk ke istana Dewa Bayangan. Mereka pun berebut untuk masuk mendapatkan harta karun. Terlihat Tianming dan bawahannya masuk ke dalam istana yang adalah bekas Nelly dan juga teman-temannya. 10个箱子，1块零食晶晶。我们快撤吧。等一下，我们只有2人，根本抢不到什么。别急，先手。是。 Akan tetapi banyak anggota dari sekte lain juga masuk dan berebut untuk mendapatkan harta karun. Tapi mereka terkena jebakan, ada yang dirantai juga oleh formasi jebakan. Bahkan saat itu bawahan Tianming mengorbankan dirinya agar Tianming tidak terkena rantai jebakan. Tianming dan anggota sekte lain yang membuka peti, mereka ditipu karena peti harta karun yang di sana sudah kosong. Tianming menduga apakah harta karun ini sudah diambil oleh para bocah iblis tersebut. Tapi ia juga ragu karena dengan kekuatan mereka tidak mungkin. Tapi mungkin ada orang di belakang mereka. 少爷小心！动了手脚！蛋呢？平了腰。 Kembali kepada Nelly, ia mengatakan kepada Uyazi harus cerdas karena dengan menutup peti harta karun, pastinya mereka menduga ada harta karun di dalamnya dan ternyata itu adalah jebakan. Dan itu juga untuk mengurangi musuh. Lalu Nelly dan teman-temannya masuk ke dalam sebuah aula besar dan Nelly membuka pintu tersebut dengan pola prasasti. Di sisi lain istana ada seseorang yang muncul yang tampak kuat yang disebut sebagai Putra Suci. 咱们也不必在外围晃了，可以减少一些对手。Bawahannya melaporkan mereka tidak tahu dan belum menemukan siapa yang menghancurkan formasi ribuan ilusi. Dikarenakan di istana Dewa Bayangan terdapat banyak pintu dan mereka belum menemukan orang tersebut. Putra Suci menyuruh para bawahannya untuk menyuruh prajurit lain mengelilingi istana Dewa Bayangan untuk menemukan orang yang menghancurkan formasi ribuan ilusi.
juga selesaikan pengepungan dalam 2/4 jam. Ia juga memperingati sekaligus mengancam para bawahannya agar tidak pergi dari sekitaran Istana Dewa Bayangan sebelum menemukan orang yang menghancurkan formasi ribuan ilusi. Sedangkan Putra Suci dan bawahannya yang lain memasuki Istana Dewa Bayangan untuk menemukan orang tersebut. 是。的军团包围虚影宫。 Setelah hal itu, terlihatlah para anggota sekte mengejar salah satu anggota sekte lainnya yang berhasil mencuri harta karun. Namun ia tidak berdaya ketika akan melarikan diri karena diserang oleh Putra Suci dengan kekuatan naga. Putra Suci mengambil harta langka surga dan bumi. Disebabkan kata Putra Suci Lihau, harta langka surga dan bumi hanya layak didapatkan oleh orang yang memang layak. Para anggota sekte bertanya-tanya mengapa Putra Suci Lihau ada di sini. Para anggota sekte berlarian karena tidak mau diserang oleh Putra Suci Lihau. Putra Suci juga menyuruh para bawahannya untuk memeriksa setiap anggota sekte yang ada di Istana Dewa Bayangan. Jika ada yang menyembunyikan harta karun, maka langsung habisi saja di tempat. Bawahannya juga melaporkan bahwa bala bantuan mereka akan tiba. Putra Suci mengetahui jika mereka telah tiba, maka mintalah kepada mereka agar menganalisa pembentukan Istana Bayangan. Lalu temukan lokasi gerbang kehidupan. 有妖神宗的都要见你。该死！烈火圣子，回禀圣子，马无赦是。寻找生门所在。 Sementara itu terlihat Yan yang adalah teman Nili dan para bawahannya mengetahui bahwa Putra Suci Lihau sudah tiba di sekitar Istana Dewa Bayangan. Dan mereka pun harus segera untuk masuk ke dalam Istana Dewa Bayangan. Di sisi lainnya kembali kepada Nili dan teman-teman, mereka pun ada di sebuah lorong gua. Terlihat Uyazi menggunakan kekuatannya untuk menghabisi laba-laba yang menghalangi jalan. Namun muncul lagi laba-laba yang sangat banyak yang adalah laba-laba racun di tingkat bintang surgawi. Uyazi bertanya apakah benar-benar kita akan masuk ke dalam gerbang kehidupan. Dikatakan oleh Nili tenang saja karena mereka sebentar lagi akan sampai. Ia menyuruh Uyazi untuk fokus saja menyingkirkan laba-laba tersebut. Disebabkan ia dan Xiaoyu tidak bisa menangani laba-laba racun tersebut. Nili melihat salah satu laba-laba, ia mengetahui mungkin laba-laba ini akan berguna. Ia pun memperlihatkan mutiara racun hijau. 黑水毒株，我们这只能派上什么用场？灵怪，这些黑水蜘蛛与毒株都是毒。 Kemudian Nili menggunakan mutiara racun hijau untuk menyerap esensi racun dari laba-laba. Sedangkan Uyazi sudah tidak kuat menahan laba-laba racun yang sangat banyak menimpa dirinya. Ia bertanya-tanya mengapa ia harus bekerja keras untuk Nili dan juga Xiaoyu. Dikatakan oleh Nili lagi tenang saja karena ia pastinya akan membagi harta karun kepada Uyazi nanti. Nili yang melihat Uyazi kewalahan, ia pun meracik mutiara racun hijau dicampur dengan darah iblis dari keturunan Uyazi. Dan juga memakai bahan yang lainnya, Nili melemparkan mutiara itu kepada laba-laba. Serangan dari mutiara hijau racun berhasil menghabisi laba-laba racun tersebut. Hal itu membuat Uyazi menjadi terkejut karena ia saja tidak bisa menyentuh racun dari laba-laba itu. 拿几块灵石晶晶，大勇，试试用上我体的能量。去，还真厉害。你管好你自己吧，还能把黑水毒株毒死。 Lalu Nili mengeluarkan selip giok yang dapat menekan garis keturunan ras iblis. Nili bermeditasi, ia pun akan mempelajarinya untuk menganalisa setiap polanya karena setiap pola itu berbeda. Terlihat banyak roh jiwa dalam diri Nili, ia pun terus mempelajarinya hingga berhasil menciptakan roh jiwa ke-8. Karena Nili menggunakan ritual darah iblis, ia pun telah maju 3 level berturut-turut. Dan memang kekuatan kuno adalah garis keturunan yang luar biasa. Walaupun Nili punya sedikit harta, tapi itu sangat berharga dan ia bisa menembus level saat ini. Nili terus menggunakan selip giok ini, maka ia bisa menjadi lebih kuat lagi dan bisa menciptakan roh jiwa ke-9. Terlihat di situ Xiaoyu juga bertanya-tanya, sejak Nili memakai ritual iblis, ia tertinggal jauh dari Nili. Dikarenakan Nili sudah menembus 3 level. 第8道命魂出现了，这能令我突破当前境界了，近3阶了。太保密。 Terlihatlah roh iblis punya Nili yang dalam pohon jiwa menjadi lebih kuat berkat selip giok dan bertambahnya kekuatan ini sebanyak 3 level. Namun hal itu justru membuat roh Nili menjadi terkejut.
Akan tetapi ternyata bukan menambah lebih kuat, tapi Sleep Jet Exorim dapat menekan roh iblisnya. Karena sebelumnya roh iblis punya Nili tumbuh terlalu cepat. Nili bertanya-tanya, apakah Sleep Geok ini juga menekan roh iblis? Dan ini bekerja bertentangan dengan pengorbanan dari iblis. Hingga akhirnya Nili mencoba untuk menyuntikkan sedikit. Benar saja, roh iblis Nili pun mengamuk. Melihat itu, Nili langsung saja menggunakan tanaman berambatnya untuk menekan roh iblisnya. Tapi garis kekuatan kuno terlalu kuat yang akhirnya membuat roh iblis lepas. Untungnya saja Sleep Geok darah iblis berhasil menjebak roh iblis punya Nili. 情况，辟邪预警可以。会不会我差点控制不住他们？必须用藤蔓把他们控制住。经济，妖灵快要失控了。 Walaupun awalnya Nili khawatir jika pertumbuhan roh iblisnya terlalu cepat akibat Sleep Geok ini, tapi ini juga banyak berguna. Karena Sleep Geok ini juga bisa membantu untuk menekan roh iblisnya. Terlihat roh iblis punya Nili maju ke level 3 dengan sangat cepat. Ini diakibatkan oleh ritual dari iblis darah. Darah iblis. Uyazi yang melihat itu juga bertanya-tanya, mungkinkah itu karena ritual darah iblis? Xiaoyu yang juga melihat heran, kultivasi Nili naik begitu cepat dan ia tidak bisa mengikuti Nili yang tumbuh terlalu cepat. Tidak lama Uyazi selesai membersihkan laba-laba yang menghalangi. Nili yang melihat itu, ia langsung saja untuk membawa teman-temannya untuk masuk ke dalam gerbang kehidupan. Walaupun nanti itu butuh waktu untuk keluar dari sini. 聂离的修为提升的好快，宽裕，至少要2颗种，演算出。 Setelah masuk ke dalam, Nili melihat sebuah lukisan atau mural. Ia juga melihat mata dari Kaisar Sage atau Kaisar Suci. Dikatakan bahwa beberapa berkata bahwa Kaisar Suci tidak sekuat itu. Selama puluhan juta tahun, orang-orang kuat yang tidak terhitung jumlahnya menantang Kaisar Suci. Banyak dari mereka yang hampir berhasil tapi pada akhirnya gagal juga. Karena Kaisar Suci tidak terkalahkan. Semua orang yang kuat itu yang telah dikalahkan menghilang seperti asap. Disebabkan waktu dan ruang selalu berada di bawah kendali Kaisar Suci. Tidak ada yang bisa mengguncang otoritas dari Kaisar Suci itu. Ditambah lagi Nili mengetahui setelah tanah para dewa Celestial dihancurkan dalam kehidupannya sebelumnya, Kaisar Suci mulai untuk menghabisi makhluk-makhluk kuat dari segala arah. Bahkan seluruh reruntuhan naga dikurangi menjadi hanya beberapa ratus ribu orang yang selamat. Dan makhluk yang kuat yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul dari semua sudut, mencoba untuk mengepung Kaisar Suci. Namun semuanya juga tidak berdaya. Sedangkan ketika itu Nili sendiri mencoba untuk menembus batasan manusianya mendapat kekuatan seperti dewa, mencoba melawan Kaisar Suci. Ia bahkan bisa menekan Kaisar Suci, namun pada akhirnya ia juga meninggal di tangan Kaisar Suci. Jika bukan karena kitab roh iblis waktu yang mengirim ia kehidupan ini, ia akan menjadi abu sejak lama dan menghilang. 突破人类的极限，拥有了四方强者，整个龙你的手里。这是一位强大的祖神。 Uyazi yang melihat gambar lukisan mata, ia mengetahui itu adalah dewa leluhur yang kuat, yang disebut Tuan Tanah Leluhur Iblis Suci. Dan dia adalah makhluk tertinggi yang disembah oleh para suku iblis. Namun Nili mengetahui bahwa suku iblis di mata Kaisar Suci tidak lebih dari sekedar pion. Saat itu Nili dan teman-teman melihat sudah ada orang-orang di sini. Nili mengetahui bahwa makhluk-makhluk kuat ini pasti sudah masuk di sini sejak lama. Mencoba untuk memahami prasasti giok yang besar, dikarenakan Sleep Geok itu adalah tablet lingkong. Hanya dengan menguraikan tablet prasasti ini bisa membuat seseorang memasuki inti sebenarnya dari istana Dewa Bayangan. Setelah berada di dekat prasasti itu, Uyazi dan Xiaoyu dan Nili tidak bisa menggunakan kekuatan surgawinya. Dan ternyata para praktisi yang mendekati prasasti giok itu akan kehilangan kekuatan tempur. Uyazi merasa ini membosankan karena hanya bermeditasi di hadapan prasasti. Tapi ia melihat sebuah lukisan yang mungkin ada semacam teknik yang kuat. 斗力，难怪打不起来。哦，口诀？莫非铭文？ Lalu Nili ditanya oleh salah satu anggota suku iblis di sana bahwa suku iblis mereka sudah masuk di sini sejak lama. Dan ia juga bertanya Nili dari sekte mana. Nili bilang bahwa ia dari sekte Dewa Iblis. Ternyata mereka juga sama. Diketahui bahwa suku iblis mereka sudah ada di sini sejak 6 tahun yang lalu. Walaupun memakan waktu cukup lama, tapi kultivasi dari anggota sekte Dewa Iblis berkembang sangat cepat.
seperti dirinya yang telah maju dari tingkat pertama ke tingkat ketiga transformasi surgawi. Nili mengatakan bahwa untuk memajukan 2 level dalam 6 tahun itu cukup cepat. Tidak heran banyak para anggota sekte yang tidak ingin pergi dari sini. Diketahui nama dari anggota suku iblis yang mengobrol dengan Nili itu adalah Zhen Yuan. Uyazi menanyakan kepada Zhen Yuan itu apa yang direkam dalam prasasti giok ini. Kata Zhen Yuan itu seharusnya teknik kultivasi yang dipraktekkan oleh mantan master istana Dewa Bayangan. Bahkan jika dapat memahami 1/10 saja, itu pasti akan menjadi teknik yang kuat. 我仅仅参悟了一句口，真有。此功法修炼到极致。 Zhen Yuan hanya perlu mengerti 1 baris mantra sudah membuatnya maju ke tingkat 3 transformasi jiwa. Terlihat Nili mengamati pola prasasti itu dan nampaknya ia merasakan sesuatu. Ternyata itu adalah roh yang dilakukan oleh kaisar atau teknik jiwa. Jika teknik kultivasi ini dipraktikkan ke tingkat tertinggi, seseorang bisa memiliki kekuatan tingkat dewa. Mungkinkah teknik itu kepunyaan master dari istana Dewa Bayangan ini, yang adalah leluhur legendaris Daozong? Diketahui leluhur Daozong adalah sosok yang sangat misterius dalam sejarah. Satu-satunya yang legendaris tentang leluhur Daozong adalah pertarungannya dengan Kaisar Suci. Meskipun leluhur Daozong gagal mengalahkan Kaisar Suci, tapi berhasil mundur tanpa terluka. Kemudian domain dewa leluhur pun menekan tulang iblis Kaisar Suci. Sementara itu leluhur Daozong pun menghilang tanpa jejak. Nili juga tidak tahu apakah istana Dewa Bayangan ini adalah makam dari leluhur Daozong itu. Dikatakan oleh Nili bahwa orang yang hatinya tulus dapat mempraktekkan teknik kultivasi dari giok prasasti ini. Namun tiba-tiba saja ada kekuatan aura yang sangat kuat dari seseorang yang itu adalah Raja Iblis. Nili mengetahui dari aura kekuatan Raja Iblis sudah di atas kehidupan 8. Juga tampaknya ada aura misterius yang lainnya yang membuat orang menjadi takut. Nili mengetahui jika akar berambat dalam lautan jiwanya menghambat kultivasinya. Namun karena kekuatan ritual darah iblis, ia nampaknya masih ada di ranah kehidupan kelima. Sedangkan Raja Iblis tampaknya memiliki tubuh besar dan kultivasi yang meningkat dengan cepat. Sedangkan Xiaoyu tahu bahwa Raja Iblis ini ia pernah melihatnya di dunia kecil. Dan ia juga tahu bahwa Nili dan Raja Iblis punya kebencian yang mendalam. Raja Iblis berbicara bahwa sudah begitu banyak orang yang di sini, tapi pada akhirnya mereka akan berhenti di sini. Dan mereka ditakdirkan tidak akan memiliki harta rahasia leluhur Daozong. 修为则是突飞猛进，好难。若不是妖血，我曾在小玲珑世界见过，我必杀他。此人极度危险。 Salah satu dari banyak orang itu mengatakan apakah Raja Iblis ingin memecahkan rahasia dari pola prasasti. Nampaknya itu tidak mungkin. Terlihat Nili merasakan bahwa Raja Iblis ini sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi ia tidak merasakan di mana perbedaan itu. Lalu Raja Iblis menggunakan kekuatannya untuk mengetahui pola dari prasasti dan masuk ke dalam inti istana Dewa Bayangan. Terjadilah ledakan kekuatan yang cukup hebat di sana. Nili menyuruh semuanya untuk hentikan Raja Iblis. Tapi Raja Iblis menghentakkan kekuatannya dan ia pun masuk ke dalam pola prasasti tersebut. Nili bertanya-tanya, bagaimana bisa Raja Iblis masuk begitu cepat dan mengetahui inti pola formasi? Ia benar-benar meremehkan Raja Iblis sebelumnya. 他马上就要铩羽而归了。刚刚打开外殿的结界而已。妖主怎么这么快？我还是 Terlihat salah satu orang di sana pun menyentuh pola yang ditulis oleh Raja Iblis yang ada di prasasti giok tersebut. Hal itu membuat dirinya malah diikat oleh rantai lalu tenggelam di sana. Nili yang melihat itu menyuruh Xiaoyu untuk tetap di samping cakram giok ini untuk bermeditasi. Tapi harus diingat sebelum Nili kembali untuk jangan meninggalkan cakram giok ini, dikarenakan di luar berbahaya dikepung oleh para bawahan dari putra suci Li Hao. Xiaoyu bertanya-tanya apakah mungkin Nili juga punya cara untuk masuk ke dalam inti istana Dewa Bayangan. Orang-orang di sana pun melihat bahwa Nili akan memecahkan prasasti giok. Apakah seorang jenius yang mampu memecahkan cakram giok ini? Tapi itu bahkan sudah ditemukan dalam 1000 tahun. Mereka justru mengejek Nili yang bodoh karena ingin memecahkan pola prasasti giok. 找到了进入之法，开了，也不会让他进去。血出现，还有这样破解的？ Kemudian Nili mulai untuk mengeluarkan pola-pola prasastinya untuk membuka cakram giok ini. Nili dengan pola-pola prasastinya berhasil membentuk avatar roh dari leluhur Daozong.
Yang pada akhirnya Nili pun berhasil masuk ke dalam cakram giok. Yang hal itu membuat teman-teman Nili dan juga para anggota sekte lainnya menjadi terkejut. Uyazi yang melihat Nili memasuki cakram prasasti, ia pun menjadi iri bagaimana bisa Nili melakukannya. Apalagi Nili masuk ke sana tanpa membawanya, yang berarti Nili mendapatkan semua harta yang ada di dalam sana. Sedangkan Xiaoyu mengatakan walaupun Nili masih baru dalam hidupnya, tapi budidaya sekarang adalah 2 tingkat di bawah Nili. Dan pastinya di masa depan ia akan semakin tertinggal jauh dengan Rod Nili. Sementara itu kembali kepada Nili yang ada di dalam, ia pun melihat patung dari leluhur Daozang. Begitupun di sana ada Raja Iblis yang sedang melihat patung leluhur Daozang. Tapi Nili tahu bahwa ini bukan tempat yang baik untuk bertarung. Nili tidak akan membiarkan Raja Iblis mendapatkan warisan dari leluhur Daozang. Ketika itu di dalam patung, suara dari leluhur Daozang mengatakan setelah jutaan tahun berlalu, akhirnya ada 2 orang berbakat yang telah tiba di sini. Ia bertanya kepada Nili dan juga Raja Iblis apakah di antara mereka ada yang bersedia menerima warisannya dan juga melayani umat manusia. Pastinya mereka berdua pun bersedia, tapi Nili menyarankan kepada leluhur Daozang jangan pilih Raja Iblis. Ia berharap bahwa leluhur Daozang dapat menilai dengan bijak. Yang pastinya hal itu membuat Raja Iblis menjadi marah. Ia pun mengeluarkan kekuatannya, begitupun dengan Nili. Li人真传，小丽，我也愿意。 Namun ketika itu leluhur Daozang dengan tekanan kekuatannya menekan Nili dan juga Raja Iblis. Leluhur Daozang mengatakan tentunya ia sudah melihat sebelumnya, yang pastinya mereka berdua layak untuk mewarisi warisannya. Tidak perlu menilai lagi. Yang akhirnya Raja Iblis bersedia, tapi Nili mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya ia punya kekuatan untuk menantang Kaisar Suci. Kemudian Nili menyampaikan kepada leluhur Daozang bahwa ia tidak bisa menjadi murid dari leluhur Daozang. Mendengar itu, leluhur Daozang langsung saja memberikan warisannya kepada Raja Iblis. Sedangkan Nili dipentalkan oleh leluhur Daozang ke dalam sebuah dimensi. 你们2人再与他一人。我不能成为盗贼。很可惜。 Dikatakan oleh leluhur meskipun Nili tidak dapat mewarisi warisannya, tapi masih ada hubungan di antara mereka. Tidak peduli seberapa jauh Nili tumbuh lebih kuat, ia khawatir Nili tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Suci. Disebabkan jika Nili tidak bisa menembus batas ruang dan waktu, bahkan jika Nili berhasil menghabisi Kaisar Suci, bahkan dalam miliaran kali itu percuma saja, disebabkan Kaisar Suci bisa dengan mudah mengembalikan tubuh fisiknya. Sedangkan Nili di dalam ruang waktu Kaisar Suci hanya bisa meninggoy sekali dan tidak bisa bangkit lagi. Kecuali Nili dapat menemukan reinkarnasi dari beberapa orang lain, yakni untuk membantu Nili. Nili jelas bingung apa yang disebut dengan reinkarnasi itu. Dijelaskan oleh leluhur Daozang bahwa di awal ruang dan waktu termasuk dengannya ada 6 orang yang kekuatannya bisa menyaingi Kaisar Suci. Mereka berenam dulunya hidup berdampingan, tetapi Kaisar Suci itu sangat ambisius. Kaisar Suci mendirikan formasi besar prasasti surgawi di 9 surga dan 10 bumi, lalu menyegel waktu dan ruang tanpa akhir, lalu menantang dari 6 orang kuat itu satu persatu. Ditambah lagi jika bukan karena Dewa Api Emas yang mengubah dirinya menjadi tanah leluhur para dewa dan juga menekan tulang iblis dari Kaisar Suci, ia takut akan binasa dan telah dihapus dari keberadaan oleh Kaisar Suci. Akan tetapi sekarang jejak dari ke-6 orang itu termasuk dengannya mengalami siklus reinkarnasi yang tidak ada habisnya. Dan jika Nili dapat menemukannya, mungkin saja Nili bisa mematahkan segala Kaisar Suci ruang dan juga waktu. Apakah Nili bisa melakukannya itu tergantung dari nasib Nili sendiri. 生死道消了，若能找到他们，化身天神族就看你的造化。 Sementara itu kembali keluar, Xiaoyu merasakan bahwa kekuatannya akan meningkat karena ada 2 aura yang telah memicu ritual darah iblis. Hingga akhirnya Xiaoyu pun akan menembus kerana tingkat bintang surgawi. Xiaoyu menganggap ini berkat dari ritual darah iblis, tapi sepertinya bukan, karena ada 2 aura di dalam dirinya yang bahkan itu lebih kuat. Kemudian Xiaoyu akan masuk ke dalam cakram prasasti, tapi Uyazi ingin ikut juga.
Xiaoyu berpikir pastinya jika Uyazi ikut akan menjadi bantuan yang bagus untuk Nili jika Nili sedang bertarung dengan Raja Iblis. 普通人想要提升一阶的功力，这肯定是揭开我身世的关键。那两股气息更加强烈，你都连续突破，我还能保护你们呢。等等，你，哇！ Kembali kepada Nili dikatakan oleh leluhur Daozang bahwa hanya sisa-sisa dari tekadnya yang tersisa di istana bayangan ini. Termasuk juga dengan kesadaran terakhirnya ada juga bentuk reinkarnasinya. Tapi ia tidak tahu di mana bentuk reinkarnasinya itu. Nili mengetahui jika penghalang waktu dan ruang tidak dapat ditembus, maka Kaisar Suci tidak akan pernah dikalahkan. Tapi juga menemukan 6 orang dari reinkarnasi itu juga tidak begitu mudah. Ia pun bertanya-tanya apakah ada cara lain. Ternyata ada kata leluhur Daozang jika Nili bisa menemukan harta karun tertinggi. Dijelaskan di zaman dulu oleh leluhur Daozang, ada seorang prajurit yang tidak tertandingi datang dengan membawa harta karun. Tampaknya prajurit itu telah bertarung hebat dengan seseorang, lalu memegang buku berisi harta karun rahasia. Dan buku itu dapat mengendalikan waktu dan ruang, juga memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ternyata adalah kitab roh iblis duniawi yang mengirim Nili ke masa kini. Namun saat itu prajurit tersebut menginginkan jiwa 6 orang kuat termasuk dengan leluhur Daozang, yakni untuk menyembuhkan prajurit itu. Tapi tidak jadi karena leluhur Daozang dan teman-temannya berhasil menghabisi prajurit tersebut. Namun sebelum meninggal, prajurit itu merobek buku berisi harta karun rahasia sehingga membuat halaman-halaman buku tersebut pun terbang ke berbagai tempat. Yang pada akhirnya hanya 8 halaman yang berhasil dikumpulkan, tapi itu juga menghilang. Ternyata 8 halaman itu 3 diantaranya telah jatuh ke tangan Kaisar Suci. Yang satunya ada di istana Dewa Bayangan ini, sedangkan yang tersisa tidak diketahui keberadaannya. Dan mungkin alasan Kaisar Suci bisa menyegel ruang dan waktu karena memahami kekuatan ruang dan waktu dari halaman buku roh iblis. Leluhur Daozang memberikan 1 halaman lembar dari kitab roh iblis ruang waktu kepada Nili karena ia tahu Nili punya 2 halaman yang hilang. Tapi Nili juga harus berhati-hati, jangan sampai Kaisar Suci berhasil melacak Nili. Nili mengetahui kedepannya ia harus hati-hati terhadap Raja Iblis karena Raja Iblis akan semakin kuat dengan menerima warisan leluhur Daozang. Leluhur Daozang bertanya, tahukah Nili mengapa ia merekrut Raja Iblis sebagai murid? Leluhur tahu bahwa Nili punya ambisi yang sangat besar mengalahkan Kaisar Suci. Tapi Nili butuh bantuan dari Raja Iblis dikarenakan Raja Iblis adalah salah satu dari 6 makhluk kuat yang mereinkarnasi. Sontak hal itu pastinya membuat Nili terkejut. Dikarenakan Raja Iblis telah menghabisi mertuanya dan juga mengacaukan kota Glory. Karena kesadaran leluhur Daozang akan menghilang, hanya itu yang bisa ia katakan. Kemudian Nili yakin bahwa tanpa bantuan Raja Iblis ia bisa menghancurkan segel ruang waktu milik Kaisar Suci. Leluhur Daozang sebelum menghilang hanya menyampaikan jalan ke depan pasti sangat berbahaya. Ia berharap Nili berhati-hati. 晚辈，愿我只身的其中之助他。纵然没有他的帮助，我的使命已经完成，为之你的道路我也无。 Setelah itu kembali kepada Raja Iblis yang selesai menerima warisan dan diangkat sebagai murid. Ia pun langsung pergi begitu saja dan menghilang. Dan tampaknya memasuki istana alam rahasia untuk berkultivasi di sana. Dikarenakan mewarisi garis keturunan dari leluhur Daozang. Namun Nili bertekad walaupun Raja Iblis mewarisi warisan dari leluhur Daozang, ia yakin bisa membalaskan dendam dari mertuanya. Kemudian setelah kesadaran dari leluhur Daozang hilang, ada suara lain yang adalah hantu istana Dewa Bayangan yang mengatakan, Putra Suci Li Hao juga menduga apakah ada leluhur agung yang tersembunyi di istana Dewa Bayangan ini. Lalu hantu istana Dewa Bayangan itu bilang ia memang hantu. Ia pun menyatakan kepada semuanya, siapapun yang ada dalam istana harus tunduk kepada aturannya karena ia telah menutup semua pintu keluar. Ia pun memiliki sebuah permainan yang adalah pilihan mereka hanya 2, meninggoy atau pergi dari sini, atau tetaplah di sini untuk mengumpulkan kristal gangga. Disebabkan di dalam istana ini ia telah menyembunyikan sejuta kristal gangga. Hanya 6 orang yang mengumpulkan kristal sungai terbanyak berhak memperoleh bagian dari harta karun istana dan juga meninggalkan tempat ini. Waktu mereka adalah 3 jam. 谁在说话？我通通都要听我的，要么死回去，玩一个游戏，收集到恒河之精最多的那，只有3个时辰，真出不去了。我在游戏。
Hingga akhirnya permainan pun dimulai. Terlihatlah mengambang kristal gangga tersebut yang diperebutkan. Tapi muncul yang menyebut dirinya Dewa Iblis Petir. Ia pun menantang kepada siapa yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan kristal gangga ini. Dewa Iblis Petir itu pun menyerang satu persatu orang-orang yang ingin mengambil kristal yang mengambang tersebut. Putra suci Li Hao yang melihat itu, ia mengatakan kepada para bawahannya, biarkan mereka memperebutkan kristal. Dan ia menyuruh para bawahannya untuk ikut bersamanya ke aula utama. Kembali kepada Nili yang masih ada di aula leluhur Daozang, ia pun bertanya-tanya di mana kristal gangga ini diperebutkan itu. Karena selama Nili berjalan ia tidak menemukan apapun hingga ia masuk ke dalam aula belakang. Lalu melihat banyak lilin dan ada patung-patung binatang di sana. Ia juga melihat ada sepotong batu roh olahan emas di sini. Namun ketika Nili mengambil potongan batu roh emas tersebut, hantu dari istana Dewa Bayangan itu pun menyuruh Nili turunkan batu roh emas itu. Karena itu kepunyaannya. Nili pun memprotes, mengapa berisik sekali. Dan mereka ternyata berebut untuk mendapatkan satu bagian dari batu roh olahan emas ini. Hantu ini sengaja memimpin semua orang yang kuat untuk saling menghabisi di luar. Ditambah lagi ada lapisan formasi di sini. Nili mengetahui ada sesuatu yang salah di sini. Nili pun melihat patung-patung binatang yang ada di sana dan akan menemukan hantu tersebut. Sedangkan hantu istana Dewa Bayangan itu menyuruh Nili untuk cepat kumpulkan kristal gangga dan kembalikan batu roh emasnya. Lalu Nili melihat di salah satu patung itu ada kuncinya untuk memecahkan formasi. Hal itu membuat hantu istana Bayangan menjadi marah. Ia juga merendahkan Nili yang hanya bocah, karena yang ada di seluruh istana Dewa Bayangan ini adalah miliknya. Lalu ketika Nili akan membuka reformasi cakram di luar memperlihatkan lubang portal yang terbuka. Hal itu membuat banyak orang dari sekte untuk masuk ke sana. Kembali kepada Nili yang mengetahui harus segera memecahkan arai prasasti ini dengan cepat. Nili mulai memecahkan arai formasi ini dengan gambar-gambar pula prasastinya. Sementara itu di belakangnya Putra Suci Li Hao dan nampaknya para bawahannya sedang menuju ke arah Nili. Akan tetapi ternyata ketika yang mendekati Nili itu adalah Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan bahwa tiba-tiba banyak orang yang bergegas masuk dari luar. Nili mengatakan ia harus segera menghancurkan formasi ini. Namun tiba-tiba saja banyak orang yang masuk yang membuat Nili gagal menghancurkan formasi. Dan memang sepertinya tidak ada kesempatan untuk memecahkan formasi, apalagi pastinya para bawahan Putri Suci Li Hao akan menghentikannya untuk menghancurkan formasi. Kemudian lagi-lagi hantu istana Dewa Bayangan menyuruh semuanya untuk cepat mengumpulkan kristal yang banyak dan merebutnya agar dapat bertahan hidup di sini. Terlihatlah di situ banyak sekali kristal gangga yang berterbangan di antara mereka. Diperkirakan ada ratusan ribu kristal gangga di sana. Orang-orang itu berpikir jika mengambil semuanya maka mereka bisa langsung menjadi salah satu dari 6 orang teratas itu. Orang-orang itu pun langsung saja berambisi untuk mengambil dan merebut kristal gangga yang ada di sini, walaupun mereka harus berkelahi. Sementara itu Huyazi dilarang oleh Nili untuk memperebutkan kristal gangga karena pastinya ada yang aneh di sini. Dan ini untuk mengatur situasi. Itu untuk memikat semua orang kuat di sini untuk membuat mereka saling menghabisi satu sama lain. Mendengar itu Huyazi langsung bersiaga untuk melindungi Rod Nili karena pastinya Nili mengetahui sesuatu. Dan mungkin Nili punya harta dan ia tidak bisa membiarkan Nili meninggal begitu saja. Sementara itu, Putra Suci Li Hao menemukan di depannya ada kristal gangga. Lalu ia pun marah dan menyuruh pasukannya untuk menghabisi siapapun di sini dan jangan sisakan satupun. Terlihat Putra Suci Li Hao sangat marah, meledakkan kekuatannya menghabisi beberapa orang di sana. Nili dan lainnya yang melihat itu waspada karena Putra Suci Li Hao yang adalah dari sekte Dewa Iblis.
Dan kemungkinan besar putra suci Li Hao adalah calon pemimpin dari sekte Dewa Iblis selanjutnya. Nili mengetahui bahwa Li Hao adalah penguasa sekte Dewa Iblis di kehidupan sebelumnya. Li Hao adalah yang memimpin sekte Dewa Iblis menyerbu masuk ke sekte Bulu Ilahi dan juga menghancurkan kuil jiwa. Meskipun pada akhirnya sekte Bulu Ilahi menang, tapi itu juga menjadi awal dari kemunduran dan runtuhnya sekte Bulu Ilahi. Nili tidak menyangka akan bertemu dengan putra suci di sini. Saat itu Uyazi menyuruh Nili untuk menyembunyikan auranya, jangan sampai identitas Nili sebenarnya terungkap. Jika mereka tahu bahwa Uyazi telah menggunakan ritual darah iblis kepada Nili dan juga Xiaoyu, ia pasti akan dihabisi oleh putra suci Li Hao. Ketika itu Uyazi menghormat kepada putra suci Li Hao karena ia takut ketahuan, dan nampaknya putra suci tidak menganggap Nili dan juga lainnya sebagai musuh. 千万不要暴露身份。 Saat itu ada yang masuk kembali ke ruangan tersebut yang adalah Yan Yang dan juga para bawahannya. Nili mengetahui bahwa Yan Yang dan juga Li Hao merupakan dua putri suci dari dua sekte besar, yakni sekte Dewa Iblis dan juga sekte Hao Shen. Nili akan menggunakan kesempatan ini. Jika dua putra suci bertarung, ia bisa membuka formasi prasasti. Li Hao menyuruh Yan Yang untuk pergi dari sini bersama para bawahannya karena ia tidak ingin mencari masalah. Jika Yan Yang dan para bawahannya tidak pergi, maka ia akan menghabisi mereka di tempat. Yan Yang menegaskan walaupun memang kekuatannya belum bisa sebanding dengan putra suci Li Hao, tapi para murid dari sekte Hao Shen tidak ada satupun yang takut, karena siap bertarung kapan saja, yakni jika sekte Dewa Iblis menyerang. Terlihat dua putra suci ini pun akan bertarung. Hal itu membuat Uyazi senang karena akan ada pertarungan antara dua putra suci. 倒没有一个怕死的，要打起来了。 随时奉陪。Namun ketika mereka akan bertarung, dihentikan oleh seseorang yang menggunakan kekuatan petir yang disebut Dewa Petir Agung. Dikatakan oleh putra suci bahwa sekte Dewa Iblis dan sekte Dewa Petir sama-sama berada di bawah naungan tanah suci iblis leluhur. Putra suci Li Hao pun menawarkan untuk mengalahkan semua anggota sekte Hao Shen. Dengan begitu maka akan memberikan semua kristal gangga yang ada di belakangnya. Namun Dewa Petir itu tidak mau karena ia tidak ikut campur urusan sekte Dewa Iblis dan juga sekte Hao Shen. Karena ia datang ke istana Dewa Bayangan untuk mendapatkan harta karun istana. Karena sekarang di tangannya sudah ada 60 keping kristal gangga. Dan jika ia bisa merebut sebagian lagi, maka bisa masuk ke 6 besar orang teratas yang mendapatkan kristal gangga. Dengan begitulah maka ia bisa mendapatkan bagian dari harta karun istana Dewa Bayangan. Dewa Petir Agung mengetahui bahwa hanya grup mereka bertiga yang layak untuk mendapatkan dan juga membagi harta karun istana Dewa Bayangan. Dewa Petir Agung mengajak kerjasama kedua putra suci untuk bekerja sama merebut semua kristal gangga. 至今再夺下一部分，毒王从来不叫人帮忙，不打了。这是你们两个想怎么样？不跟我们3人联手。 Putra suci Li Hao mengetahui bahwa Dewa Petir Agung ini terkenal licik dan mungkin menyembunyikan niat jahat, yakni dengan mengajak kerjasama. Putra suci Li Hao mengatakan ia tidak tertarik mendapatkan kristal gangga karena ada urusan yang lebih penting harus ia selesaikan. Nili yang melihat itu menduga apakah putra suci Li Hao sudah memahami rahasia dari formasi prasasti yang ada di patung. Nili pun tidak berniat untuk menarik perhatian putra suci Li Hao karena jika ketahuan tentang ritual darah iblis, maka ia akan habis oleh putra suci. Sementara Dewa Petir Agung berlanjut untuk mengambil kristal gangga. Sedangkan untuk Yan Yang, ia pun tidak ingin membuang waktu. Ia menyuruh para bawahannya untuk ikut bersamanya ke aula utama karena mungkin masih ada harta karun yang tersisa. Nili melihat bahwa putra suci Li Hao berada di depan patung cukup lama dan ia mengetahui pemahaman dari putra suci mengenai pura prasasti pasti di bawah dirinya. Melihat putra suci Li Hao yang tampak frustasi, tampaknya butuh waktu setengah bulan bagi putra suci untuk memecahkan formasi ini. 接下来怎么办？和真是浪费时间。 他在一座雕像前也待太久，还有没有宝物吧？恐怕要差我许多。 Kemudian tiba-tiba saja Nili dan lainnya ditekan oleh kekuatan yang dari hantu istana Dewa Bayangan. Hantu itu menegaskan harus menaati peraturan istana Dewa Bayangan dan semua yang masuk ke aula belakang tanpa izin untuk cepat mundur. Hantu istana Dewa Bayangan menegaskan harus menaati aturan di istana Dewa Bayangan dan semua yang masuk ke aula belakang tanpa izin untuk cepat mundur dari sini.
Jika tidak, ia akan menghabisi mereka semua. Nili yang berada dalam tekanan kekuatan itu, ia mengetahui bahwa hantu Istana Dewa Bayangan sangat takut jika ada yang memecahkan pola formasi. Nili tidak tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh hantu Istana Dewa Bayangan. Nili mengingatkan kepada semuanya, jika terus seperti ini maka kekuatan mereka semua akan habis ditekan oleh kekuatan dari hantu Istana Dewa Bayangan. Putra suci Li Hao dan lainnya pun tahu ada sesuatu yang tersembunyi di aula belakang ini. Daripada itu mereka menahan untuk di sini saja. Nili yang melihat kesempatan, ia menanyakan kepada Wu Yazi apakah putra suci Li Hao bisa mengetahui dan juga melihat ritual darah iblisnya. Wu Yazi secara normal itu tidak mungkin, kecuali putra suci Li Hao punya artefak khusus yang bisa melihat ke dalam. Nili mengambil kesempatan ini dengan mengatakan kepada semuanya bahwa ia bisa memecahkan pola prasasti. 他们互相争，这么急着赶我们走？妖血记，除非离火圣子否看穿我的妖血技。我可以。